Sekarang kita mencoba membahas beberapa soal tentang larutan ya. Larutan itu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi larutan elektrolit itu nanti terbagi dua, ada elektrolit lemah dan ada elektrolit kuat. Jadi ini soalnya tentang pengujian larutan. Sekarang Nadia sedang melakukan praktikum bersama dalam kelompoknya. Setelah alat yang dirancang selesai, mereka melakukan uji elektrolit untuk beberapa larutan. Jadi setelah dia menguji, ada beberapa data yang didapat. Larutan A, B, C, D, dan E, A-nya nyala lampunya tidak ada, gelembung gasnya ada. Yang B, nyala lampunya terang, gelembung gasnya ada. Larutan C tidak ada, gelembung gasnya ada. Begitu juga D dan E seterusnya. Sekarang pertanyaannya, buatlah rangkaian sederhana alat uji elektrolit yang digunakan. Jadi kita bikin rangkaian sederhananya alat uji elektrolitnya. Coba ya. Sekarang kita bikin terlebih dahulu wadah dari larutannya. Kita bikin kelas ukurnya. Ini masukkan larutannya yang nanti akan diuji. Terus ada elektroda, lempeng elektroda. Kita masukkan ke dalam larutan. Lalu kita gambar lagi lampunya. Lampunya ada stok kontaknya nanti. Yang lampu. Habis itu kita gambar baterainya. Baterainya kita susun seperti ini. Jadi satu titik ini kita hubungkan ke kutub baterai yang satu, yang sebelah kanan. Terus yang elektroda yang sebelah kanannya itu kita hubungkan ke lampu. Yang elektroda yang lain kita hubungkan ke baterainya. Jadi nanti untuk rangkaiannya itu kita harus menunjukkan mana elektrodanya ya. Ini elektroda, ini baterai, di sini lampu, dan yang di dalamnya ada larutan yang akan diuji. Jadi udah selesai. Itu jawaban untuk A. Sekarang untuk jawaban yang B, kesimpulan apa yang kamu dapatkan untuk larutan A, B, C, D, dan E? Jadi kita ambil kesimpulannya ya. Dia kesimpulannya apakah dia elektrolit atau tidak. Jadi larutan A, nyala lampunya tidak ada, gelembung gasnya ada. Berarti dia elektrolit lemah ya. Jadi elektrolit lemah. Sekarang yang B, nyala lampunya terang, gelembung gasnya ada. Berarti elektrolit kuat. Sekarang yang C, nyala lampunya tidak ada, gelembung gasnya ada. Berarti dia elektrolit lemah. Yang D, nyala lampunya tidak ada, gelembung gasnya tidak ada, berarti dia termasuk non-elektrolit. Yang E, lampunya redup, gelembung gasnya ada, berarti dia termasuk elektrolit. Bisa dikatakan lemah ya. Cuman ibu bikin aja kurang kuat gitu. Soalnya dia mempunyai nyala lampu tapi dia redup. Jadi dia
elektrolitnya kurang kuat, atau boleh dibikin elektrolit lemah juga boleh. Sekarang sudah selesai nomor 1, kita kerjakan sekarang nomor 2 ya. Oke. Angga menguji larutan sebagai berikut. Ada air sungai, asam cuka, larutan garam, habis itu alkohol, air aki, larutan gula, urea. Dia harus mengelompokkan senyawa tersebut ke dalam tabel. Jadi dimasukkanlah senyawa-senyawa itu, dikelompokkan ke dalam tabel ini. Tabelnya ada berupa elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Kita ambil dulu air sungai. Air sungai karena dia merupakan, kita anggap dia tidak ada mengandung apa-apa ya air sungai itu ya. Jadi air sungai itu termasuk non-elektrolit. Terus asam cuka. Asam cuka dikenal dengan CH3COOH, itu termasuk asam lemah. Kalau asam lemah berarti dia elektrolit lemah. Sekarang larutan garam. Larutan garam kita sebut juga dengan NaCl ya. NaCl dia mempunyai kation dan anion, makanya disebut dengan elektrolit kuat. Yang keempat, alkohol. Alkohol itu termasuk non-elektrolit karena dia tidak terdapat kation dan anion di dalam senyawanya. Sekarang selanjutnya kita bahas yang larutan gula. Sekarang air hujan. Air hujan itu termasuk non-elektrolit. Setelah itu larutan gula. Larutan gula termasuk non-elektrolit. Habis itu, lupa, air aki. Air aki itu biasanya mengandung H2SO4 ya anak-anak ibu. Jadi termasuk dia elektrolit kuat karena dia sangat baik menghantarkan listrik. Sekarang larutan urea. Urea dia termasuk non-elektrolit. Sekarang kita masuk soal berikutnya, perbedaan antara elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. Tuliskan 3 perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah yang Anda tahu. Jadi kalau bisa kita bikin tabelnya dulu ya anak-anak ibu. Jadi kita bikin tabel dulu, nanti tahu perbedaannya di mana. Oke. Ini elektrolit, susah ya. Miring-miring dia. Elektrolit kurang pas deh. Elektrolit kuat. Lanjut, elektrolit lemah. Jadi yang pertama, elektrolit kuat itu karena dia larutan kuat, elektrolit kuat, dia berarti mudah larut, sangat mudah larut sekali.
Kalau elektrolit lemah tidak mudah untuk larut. Yang kedua, terionisasi sempurna. Apa maksud terionisasi sempurna? Ada kation dan anionnya. Yang elektrolit lemah terionisasi sebagian. Nah, jadi ada sebagian yang terionisasi, ada sebagian yang tidak. Terus yang ketiga adalah menghantarkan listrik yang baik. Jadi dia kalau elektrolit kuat itu menghantarkan listriknya yang bagus atau yang secara kuat. Jadi nyala lampunya terang. Kalau elektrolit lemah menghantarkan listriknya kurang kuat atau nyala lampunya nanti kurang terang alias redup. Sekarang soal berikutnya. Jelaskanlah apa yang menyebabkan zat elektrolit dapat menghantarkan listrik dan kenapa non-elektrolit tidak. Jadi zat elektrolit tersebut dia menghantarkan listrik karena dia mengandung kation dan anion. Kation adalah ion positif, anion ion negatif. Jadi ion-ion inilah yang nanti menghasilkan listrik atau yang disebut dengan ion-ion listrik. Sedangkan larutan atau zat non-elektrolit dia tidak mempunyai, walaupun dia sudah dilarutkan dengan apapun, dia tidak akan mempunyai kation dan anion, sehingga dia tidak mampu untuk menghantarkan listrik.